Baik, Bu. Kalau kita lihat berarti memang ketimpangan itu kan begitu nyata ya, Bu, antara produktivitas pekerja yang kemudian naik, tapi upahnya itu tidak sebanding, alias semakin melebar gapnya. Itu yang kemudian Ibu bilang yang kaya makin kaya, yang miskin yang makin miskin, kayak gitu kan, Bung. Tadi Bung sempat bahas spektrum si miskin terus yang dibahas, spektrum yang kaya enggak. Nah, ini berkaitan nih, Bung. Bagaimana soal pajak untuk para orang kaya ini Di Indonesia di ya. Indonesia? Oke, sebelum di Indonesia kita bisa untuk perbandingan ya, kita bisa bahas dengan pajak yang dilakukan di Eropa dan Amerika Serikat misalnya. Thomas Piketty ya, bukunya Capital in the 21st Century sudah mengcapture ini apa yang berubah gitu. Nah, dia mendapati bahwa kalau dilihat negara-negara Eropa besar seperti Inggris, Prancis, Jerman itu di tahun-tahun welfare state ya, jaya-jayanya welfare state sekitar tahun 45 sampai tahun 70-an itu mereka menerapkan pajak yang sangat tinggi, Bung. Dua jenis pajak yang tinggi. Yang pertama pajak penghasilan itu bisa antara sampai 70 sampai 90% PPh-nya, pajak penghasilan. Sementara ada lagi pajak kekayaan atau pajak aset yang bisa sampai 80% di tahun 45 sampai 70-an itu. Pasca Perang Dunia 2 sampai 70-an. Dan dari pajak sebesar itu mereka bisa pakai untuk membiayai layanan sosial. Makanya kemudian disebut eranya welfare state saat itu. Nah, tapi ketika neoliberalisme mulai menyerang nih ya, tahun 80-an, terjadi liberalisasi, privatisasi, deregulasi, serikat buruh dihancurkan gitu, pajak akhirnya ikut dikurangi. Dan di hampir semua negara tadi, Eropa dan Amerika, yang pajaknya sekitar itu tadi, sekarang tinggal separohnya kira-kira. Norma umumnya sekarang. Itulah kenapa kemudian welfare state terjungkal ya, dismantle gitu, karena memang duit yang untuk membiayai welfare state itu tidak ada lagi karena pajaknya sudah dikurangi sekitar separuhnya. Nah, ini di konteks di Eropa dan Amerika Serikat. Bagaimana di Indonesia?